Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Nisa Wijaya dengan NPM C1 Channel 23048 dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan lanjutan edisi 2 dari Dwi Martani, yaitu pada bab 5 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, ketika perusahaan induk itu mengakuisisi perusahaan anak, bukan berarti tidak ada transaksi yang terjadi. Bahkan seringkali terjadinya transaksi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Misalnya, ketika perusahaan induk ingin meningkatkan jumlah penjualannya di akhir periode, salah satu cara untuk meningkatkan jumlah penjualan tersebut adalah menjual barang dagangannya ke perusahaan anak. Kemudian ada beberapa transaksi, istilah transaksi. Jadi saya akan buatkan ilustrasinya terlebih dahulu. Yang ini misalnya ini PT Induk. Kemudian ini PTA. Kemudian ini ada PTB. Nah, yang transaksi pertama itu ada transaksi hulu, yang artinya dari perusahaan induk itu ke perusahaan anak. Transaksinya dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Jadi arah panahnya seperti ini. Nah, contohnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketika perusahaan induk itu menjual barang dagangan, persediaan barang dagangannya ke perusahaan anak. Nah, kemudian kedua itu ada istilah transaksi hilir, yaitu ketika perusahaan anak menjual barang dagangannya ke perusahaan induk. Jadi arah panasnya itu ke atas, dari perusahaan anak ke perusahaan induk, itu disebut dengan transaksi hilir. Nah, ketika perusahaan induk itu mempunyai lebih dari satu perusahaan anak, kemudian kedua perusahaan anak tadi melakukan transaksi ini disebut juga sebagai transaksi lateral. Jadi hubungannya seperti ini. Namun, dari transaksi ini, dari transaksi hulu, hilir, dan lateral, itu akan berpengaruh terhadap laporan konsolidasi. Apa sih laporan konsolidasi ini? Laporan konsolidasi itu merupakan laporan yang menyediakan kinerja dan kondisi keuangan dari kelompok usaha yang tergabung menjadi satu entitas tunggal. Nah, laporan konsolidasi ini mencerminkan laporan induk dan laporan anak yang tergabung. Jadi laporan secara pelaporan, laporan induk dan laporan anak itu digabung, tapi secara pencatatan itu dipisah. Nah, maka dari itu transaksi-transaksi tadi itu akan berpengaruh terhadap laporan konsolidasi dan akan kita eliminasi. Nah, kemudian ada dampak. Nah, dampak yang pertama itu ketika perusahaan induk, pencatatan perusahaan induk. Nah, yaitu ketika transaksi hulu tadi, yaitu ketika perusahaan induk menjual barang dagangannya ke perusahaan anak. Nah, pada akhir periode ternyata perusahaan anak ini belum mampu menjual barang dagangan yang diterima dari perusahaan induk tadi. Nah, kemudian perusahaan induk itu harus menangguhkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Tapi apabila persediaan yang diterima dari perusahaan induk tadi itu sudah semuanya terjual, maka artinya keuntungan atau kerugian tadi itu sudah terrealisasi. Dampak yang kedua itu ketika terhadap jurnal eliminasi. Nah, pada kondisi pertama itu ketika perusahaan anak itu mampu menjual semua barang persediaan dagangannya ke non-afiliasi. Nah, jurnal eliminasi ini dibuat untuk menghapus angka penjualan dan HPP atau beban pokok penjualan sesuai dengan angka persediaan yang diterima oleh perusahaan anak tadi dari perusahaan induk.
Yang kedua, itu ketika perusahaan anak belum mampu menjual semua barang dagangan yang diterima dari perusahaan induk tadi, yaitu menghapus semua akun penjualan, akun HPP, dan akun persediaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kepada teman-teman contoh skenario-nya. Ada 3 skenario. Skenario yang pertama, nah, pada skenario pertama itu ketika perusahaan anak itu semua barang persediaannya semuanya terjual, yaitu dengan diketahui penjualannya senilai 10 juta. Kemudian itu ada HPP senilai 6 juta. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang transaksi hulu, yaitu dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Nah, pada transaksi hulu ini ketika barang persediaan yang belum terjual itu belum terrealisasi, maka entitas induk itu akan mengakui secara penuh keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Tapi kalau transaksi hilir, ketika perusahaan anak itu belum mampu menjual barang dagangannya, maka perusahaan induk itu hanya mengakui sebesar kepemilikan perusahaan induk ke perusahaan anak. Misalnya perusahaan induk itu hanya mengakui sisi kepemilikannya sebesar 80%. Terus ada misalnya yang belum terrealisasi itu ada 4 juta, berarti 4 juta dikali dengan 80%. Nah, saya akan menjelaskan skenario pertama pada transaksi hulu. Jadi skenario pertama itu semuanya terjual. Nah, berarti karena semuanya terjual, berarti kita langsung mengeliminasi, yaitu jurnal penjualan dengan HPP senilai 10 juta. Senilai 10 juta. Kemudian itu ada skenario yang kedua, yaitu ketika perusahaan anak belum mampu menjual semua barang dagangannya. Nah, berarti karena penjualannya ada 10 juta, kemudian HPP-nya ada 6 juta, berarti ada 4 juta keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Jadi kita harus mengakui terlebih dahulu keuntungan yang belum terrealisasi ini, yaitu dengan jurnal bagian atas laba senilai 4 juta. Kemudian itu ada investasi pada bagian atas laba entitas anak. Entitas anak senilai 4 juta. Kemudian investasi pada entitas anak senilai 4 juta. Nah, setelah kita mencatat persediaan yang belum terrealisasi ini, kita juga mencatat jurnal eliminasinya, yaitu penjualan senilai 10 juta. Kemudian itu ada HPP senilai 6 juta. Kemudian itu ada persediaan senilai 4 juta. Nah, ini skenario kedua, yaitu ketika perusahaan anak belum mampu menjual persediaan barang dagangan, belum mampu menjual semua persediaan barang dagangan yang diterima oleh perusahaan anak dari perusahaan induk. Kemudian itu ada skenario yang ketiga. Nah, pada skenario ketiga ini sebagian
yang terjual. Nah, misalnya pada akhir periode perusahaan anak itu cuma mampu menjual 75% dari persediaan yang diterima dari perusahaan induk tadi. Nah, maka dari itu kita harus mencatat persediaan yang belum terrealisasi, keuntungan yang belum terrealisasi senilai 25%. Karena 75% yang tadi itu sudah terrealisasi. Jadi kita mencatat bagian atas laba entitas anak, kemudian investasi pada entitas anak. Nah, terus cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah karena kan kalau belum terjual tadi kan belum terjual semua persediaan kan ada 4 juta nih. Jadi 4 juta ini kita kalikanlah dengan 25% yang belum terrealisasi. Jadi 4 juta dikali 25% itu sama dengan 1 juta. Jadi bagian atas laba entitas anak pada investasi pada entitas anak itu senilai 1 juta untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Kemudian kita mencatat jurnal eliminasi pada akun penjualan HPP dan persediaan, yaitu penjualannya senilai 10 juta, kemudian ada HPP senilai 9 juta, kemudian ada persediaan senilai 1 juta. Nah, ini ketika skenario yang ketiga, yaitu sebagian yang terjual, yaitu yang terjual 75%, berarti kita mengakui 25% yang belum terrealisasi itu pada entitas induk. Kemudian kita membuat jurnal eliminasi yaitu pada akun penjualan dan HPP. Teman-teman bisa lihat pada halaman 144 di sini ada contoh soal, yaitu diketahuinya dan neraca saldo per 31 Desember 2020. Kemudian ada informasi tambahan. Nah, pertama-tama kita akan mencatat kepemilikan dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Nah, kalau di contoh ini PT Nusantara itu membeli PT Andalas sebanyak 75%. Nah, pertama-tama kita mencatat jurnal kepemilikan PT Nusantara kepada PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas senilai diketahuinya itu ada 900 juta, senilai 900 juta. Kemudian pada cash yaitu senilai 900 juta. Nah, kemudian kita juga mencatat laba neto. Nah, diketahui di buku ini laba netonya yaitu senilai 200 juta. Nah, karena PT Nusantara itu membeli kepemilikan PT Andalas senilai sebanyak 75%, maka laba neto ini tadi kita kalikan, yaitu 200 juta dikali dengan 75%. Nah, untuk mencatat atas labanya ya pada 31 Desember 2020, yaitu pada akun investasi pada PT Andalas, kemudian pada bagian atas laba investasi pada PT Andalas. Nah, kemudian diketahui juga itu ada dividen sebanyak 50 juta. Nah, sama seperti yang menghitung laba neto tadi, yaitu 50 juta dikalikan dengan 75%, yaitu senilai 37.500.000. Nah, kemudian diketahui juga ada informasi tentang PT Nusantara itu melakukan penjualan persediaan barang dagangannya kepada PT Andalas senilai 100 juta. Senilai 100 juta di mana HPP-nya adalah 40 juta.
Nah, ternyata pada akhir periode PT Andalas ini belum mampu menjual semua barang dagangannya. Maka seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu PT Induk itu harus mengakui seluruh keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Jadi karena penjualannya tadi ada 100 juta, kemudian HPP-nya itu ada 400 juta, maka kita akan mengakui senilai 60 juta keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu akunnya bagian atas laba investasi pada entitas anak senilai 60 juta dan investasi pada entitas anak atau PT Andalas senilai 60 juta. Nah, setelah itu kita akan membuat perhitungan jurnal eliminasi. Nah, saya akan menjelaskan pembuatan jurnal eliminasi ini. Nah, gimana? Yaitu ada saldo awal. Ada saldo awal, kemudian ada laba neto, kemudian ada dividen, kemudian ada saldo akhir, kemudian itu ada keuntungan yang belum terrealisasi, kemudian itu ada saldo akhir disesuaikan, kemudian ada bagian atas laba entitas anak atau pada PT Andalasari. Nah, di sini ada induk atau PT Nusantara. Kemudian di sini ada non pengendali. Nah, karena PT Nusantara tadi itu mengakuisisi sebanyak 75%, maka di sini 75% berarti di sini ada 25%. Nah, kemudian kolom selanjutnya ini ada saham biasa. Kemudian di paling ujung itu ada saldo laba. Nah, diketahui pada transaksi saldo saldo labanya tuh senilai 900 juta. Jadi di sini ada 900 juta. Kita tulis seperti ini aja teman-teman karena tidak muat. Nah, kemudian saldo awal PT Nusantara itu ada 900 juta. Sini 900 juta. Nah, kemudian di neraca saldonya juga pada PT Andalas itu saldo awalnya itu ada 300 juta. Kemudian di saham biasanya itu ada 800 juta dan saldo labanya itu ada 400 juta. Nah, kemudian itu ada laba neto. Nah, laba neto ini kita ambil dari perhitungan yang telah kita hitung tadi, yaitu senilai 200 juta itu kalikan dengan 75%. Jadi di sini ada 150 juta. Nah, karena di sini 75%, di sini 25%, dan tadi laba netonya ada 200 juta, maka pada non pengendali itu ada 50 juta. Kepentingan non pengendali. Ini kepentingan non pengendali. Di sini 50 juta. Kemudian total semuanya berarti di sini ada 200 juta. Nah, selanjutnya ada dividen. Seperti yang kita perhitungkan sebelumnya, dividen tadi kan ada 50 juta. 50 juta kita kalikan dengan 75%. Kemudian sisanya kita letak pada kepentingan non pengendali, yaitu 37.500.000, berarti sisanya ada 12.500.000. Nah, ini merupakan sebagai pengurang karena dividen kan akan dibagikan kepada investor. Nah, jadi saldo akhirnya yaitu kita tambahkan 900 juta tambah 150 juta, kemudian dikurangkan dengan 37.500.000, yaitu senilai 1.012.500.000.
Kalau yang ini itu senilai 330.500.000. Di sini ada 50 juta, berarti di sini ada 550 juta. Nah, kemudian ini kan saldo akhir tadi nih. Nah, kemudian ada keuntungan belum transaksi. Nah, keuntungan belum transaksi yang kita hitung sebelumnya tadi yaitu senilai 60 juta kan. Berarti kita kurangkan langsung 60 juta. Nah, 60 juta. Kemudian saldo akhirnya kita kurangkan lagi 1.012.500.000 ini kita kurangkan dengan 60 juta ini, yaitu senilai 952.500. Nah, kemudian bagian atas laba entitas anak yaitu dari laba neto dikurangkan dengan keuntungan yang belum terrealisasi. Ini sama ini. Itu dikurang. Jadi senilai 90 juta. Nah, inilah tadi cara memperhitungkan jurnal eliminasi. Nah, setelah kita membuat jurnal eliminasi ini, kita akan membuat akun eliminasi tadi, yaitu ada saldo awal di debit senilai 900 juta. Senilai 800 juta. Oh, bukan. Yaitu akun saham biasa senilai 800 juta. Kemudian itu ada saldo laba senilai 400 juta. Nah, 400 juta. Kemudian itu ada bagian atas laba PT Andalas yaitu senilai 90 juta yang ini di debit. Kemudian itu ada bagian laba kepentingan non pengendali yaitu senilai 50 juta. Yang ini di debit juga. Kemudian di kreditnya ada dividen yang diumumkan yaitu senilai 50 juta totalnya yaitu ini. Kemudian investasi pada PT Andalas yaitu senilai 952 juta yaitu dari ini tadi. Saldo akhir yang direalisasikan, yang disesuaikan. Saldo akhir yang disesuaikan yaitu senilai 952.500.000. Kemudian itu ada kepentingan non pengendali yaitu senilai 337.500.000. Nah, setelah itu kita akan mengeliminasikan akun penjualan, akun HPP dan akun persediaan, yaitu senilai penjualannya tadi ada 100 juta, kemudian HPP-nya itu ada 40 juta, berarti persediaan yang belum terrealisasi, persediaan masih ada, dan keuntungan yang belum terrealisasi yaitu senilai 60 juta. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara membuat kertas kerja konsolidasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 147 yang dimana kertas kerja konsolidasi ini itu memiliki beberapa kolom. Kolom pertama itu terdapat nama akun, kolom kedua itu terdapat PT Induk atau PT Nusantara tadi, kemudian kolom ketiga itu ada PT Andalas atau PT anaknya, kemudian itu ada kolom jurnal eliminasi di debit dan di kredit, kemudian itu kolom terakhir itu ada konsolidasi. Nah, kita akan memindahkan semua informasi pada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Kita pindahkan pada kolom perusahaan induk dan perusahaan anak, yaitu pada kolom 2 dan pada kolom ketiga. Nah, kemudian perhitungan jurnal yang telah kita buat tadi dengan akun yang sudah kita buat tadi, kita pindahkanlah pada kolom jurnal eliminasi, yaitu sesuai dengan ketentuannya, yaitu misalnya penjualan berarti itu ada di debit. Nah, ada di debit. Kemudian cara menghitungnya yaitu misalnya ini ada akun penjualan kan.
Nah, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, laporan konsolidasi ini kan laporan yang tergabung antara perusahaan anak dengan perusahaan induk. Berarti pada akun penjualan ini kita gabungkan nilai antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Yaitu pada perusahaan induk itu ada senilai 4.800.000.000. Kemudian pada perusahaan anak itu ada 875 juta. Nah, kemudian terdapat jurnal eliminasi yaitu senilai 100 juta. Nah, jadi nilai PT Induk dan PT Anak tadi kita tambahkan, kemudian kita kurangkan dengan jurnal eliminasi tadi, kemudian kita letak atau salin jawaban terakhirnya atau saldo akhirnya yaitu di kolom konsolidasinya, yaitu senilai 5.575 juta. Begitupun dengan akun yang lainnya yang terlibat pada jurnal eliminasi seperti persediaan tadi, HPP, saham, dividen, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan cara membuat ketika kejadiannya yaitu transaksi hilir, yaitu ketika perusahaan anak menjual persediaan barang dagangannya ke perusahaan induk. Nah, bedanya antara transaksi hilir dengan transaksi hulu. Kalau hulu tadi keuntungan atau kerugian kalau belum terjual itu secara penuh akan diakui oleh perusahaan induknya. Jadi misalnya keuntungan kerugiannya itu ada 4 juta. Jadi 4 juta itu akan secara penuh itu akan diakui oleh perusahaan induk. Nah, tetapi pada perusahaan hilir yaitu dari perusahaan anak ke perusahaan induk, misalnya ada 4 juta kan. Jadi berdasarkan kepemilikan perusahaan induk ke perusahaan anak. Misalnya perusahaan induk itu memiliki 80% kepemilikan perusahaan anak. Berarti 80% ini kita kalikan dengan keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi 80% dikali dengan 4 juta. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kepada teman-teman pada perusahaan jasa. Nah, pada perusahaan jasa ini hampir sama dengan perusahaan dagang tadi, yaitu ketika adanya transaksi yang terlibat antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Nah, juga transaksi ini akan berpengaruh terhadap laporan konsolidasinya. Nah, maka dari itu kita juga akan membuat akun eliminasi yang terlibat, yaitu namun bedanya adalah perusahaan jasa ini yang akun yang terlibat pada perusahaan jasa ini yaitu pendapatan dengan beban. Kalau perusahaan dagang tadi yaitu penjualan pada HPP atau beban pokok penjualan. Nah, kalau perusahaan jasa yang akun yang terlibat yang harusnya kita eliminasi yaitu pendapatan dengan jasa. Dan untuk cara perhitungannya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada perusahaan induk, pada perusahaan dagang tadi. Kemudian ada informasi tambahan yaitu ketika utang piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi juga. Jadi pada perusahaan jasa itu ada akun pendapatan dan beban serta ada utang piutang yang harus kita eliminasi. Nah, saya akan mencoba menjelaskan salah satu contoh dari latihan. Teman-teman bisa lihat pada halaman 169 yaitu pada latihan 5.3. Saya akan membacakan yaitu PT Pandanwangi yaitu dan kode PTPW memiliki 80% kepemilikan di PT Sahabat Kita atau PT SK. Berikut transaksi persediaan antar entitas yang terjadi selama 2020. Nah, pada kondisi yang pertama itu ada perusahaan induk melakukan penjualan persediaannya kepada perusahaan anak.
yaitu dengan HPP-nya senilai 35 juta dengan harga jualnya 52 juta dan yang terjual ke pihak lain atau pihak ketiga yaitu senilai 75%. Jadi kita akan membuat pada kondisi yang pertama dulu. Pada kondisi pertama ini kan tadi perusahaan induk menjual barang dagangannya ke perusahaan anak, berarti itu merupakan transaksi hulu. Nah, yang diketahui itu ada HPP-nya tadi senilai 35 juta. Kemudian harga jualnya senilai 52 juta. Nah, pertama-tama kita akan mencatat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita mengurangkan antara harga jual dengan HPP. Yang akan kita dapatkan yaitu laba neto. Jadi, laba neto sama dengan harga jual yaitu 52 juta dikurang dengan 35 juta itu sama dengan 17 juta. Nah, diketahui itu sudah 75%. 75% yang sudah terjual. Berarti ada 25% barang dagangan yang belum terjual. Jadi 17 juta ini kita kalikan dengan senilai 25% yang belum terrealisasi, yaitu senilai 4.250.000. Nah, kemudian kita akan mencatat akun keuntungan yang belum terrealisasi tadi, yaitu bagian atas laba sahabat kita atau PTSK senilai 4.250.000. Kemudian itu investasi pada PTSK senilai 4.250.000. Nah, setelah itu, setelah kita mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, kita juga akan mencatat akun eliminasi yang akan kita hapuskan, yaitu pada penjualan, HPP, dan persediaan. Nah, penjualannya sini aja. Penjualan itu senilai harga jual tadi yaitu 52 juta. Kemudian itu ada HPP, dan itu ada persediaan. HPP-nya tadi kan ada 35 juta. Karena yang udah terjual itu ada 75%, berarti kita tambahkan 35 juta dengan 75% tadi. Nah, berarti 75% dikali 17 itu sekitar ada 7 jutaan. Ada 7 jutaan. Kita coba hitung dulu. 17 juta dikali dengan 75%. Ada 12.750.000. Berarti 35 juta ditambah dengan 12.750.000. Nah, jadi HPP-nya itu ada sekitar 47.750.000. 47.750.000. Kemudian persediaannya yang tadi yang belum terrealisasi yaitu sekitar 4 juta, senilai 4.250.000. Nah, ini untuk pada transaksi yang pertama. Nah, yang kedua itu
teman-teman bisa foto atau screenshot terlebih dahulu. Oh, ternyata nggak usah dihapus. Ini aja. Nih, kemudian untuk yang transaksi yang kedua, yaitu pada transaksi hilir. Pada transaksi hilir, yaitu ketika perusahaan anak melakukan penjualan persediaan dagangannya ke perusahaan induk. Nah, yaitu HPP-nya senilai 230 juta. Kemudian harga jualnya 280 juta. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, yaitu kita mencari laba netonya, yaitu dengan cara harga jual dikurang dengan HPP. Jadi 280 juta dikurang dengan 230 juta, yaitu senilai 50 juta. Nah, kemudian karena yang sudah terjual itu ada 40%, berarti yang belum terrealisasi itu sekitar 60%. Jadi 50 juta itu kita kalikan dengan 60%. 50 juta dikali 60% itu 30 juta. Nah, karena ini adalah merupakan transaksi hilir seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika keuntungan yang belum terrealisasi itu, perusahaan induk akan hanya akan mengakui sebanyak kepemilikannya terhadap perusahaan anak. Jadi karena di soal itu diketahui Pandanwangi perusahaan induknya memiliki 80% kepemilikan perusahaan anaknya, maka jadi 30 juta ini kita kalikan dengan 80%. Ini merupakan kepemilikan perusahaan induk terhadap perusahaan anaknya. Tadi 30 juta dikali 80% itu senilai 24 juta. Nah, kemudian baru kita mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu 24 juta, yaitu bagian atas laba PTSK, kemudian investasi pada PTSK senilai 24 juta. Senilai 24 juta. Nah, kemudian kita akan melakukan pencatatan eliminasi terhadap akun penjualan, persediaan, dan HPP-nya. Nah, penjualannya tadi sesuai dengan harga jual, yaitu 280 juta. Kemudian HPP-nya senilai 230 juta dikalikan dengan 40% yang udah terjual. 230 juta kita kalikan dulu, yaitu 50 juta. Kita kalikan dengan 40%, yaitu sekitar 20 juta. HPP-nya persediaannya HPP-nya itu senilai, kan tadi yang belum terjual kan ada 30 juta, tapi yang diakui sama induknya itu 24 juta. Berarti yang belum terrealisasi itu 24 juta, tapi seharusnya 30 juta. Berarti bentar kita lihat dulu.
Untuk menghapus akun eliminasi terhadap penjualan HP persediaan itu tetap kita mengakui senilai 30 juta. Hanya saja pencatatan di entitas hidup itu ini karena dia merupakan transaksi hilir. Jadi HPP itu senilai 230 juta ditambah dengan 20 juta. Berarti itu ada 250 juta. Nah, sedangkan persediaannya itu ada 30 juta. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dengan contoh, salah satu contoh yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.